Pemirsa, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mundur dari posisinya di Kabinet Merah Putih. Itu sudah tiba. Surat pengunduran diri Hasan sudah dikirimkan kepada Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet. Menurut Hasan, pengunduran dirinya tidak emosional dan diambil demi kebaikan komunikasi pemerintah di masa depan. Di video hari terakhirnya sebagai juru bicara kepresidenan, Hasan mengucapkan terima kasih kepada Presiden yang telah memberikan amanat kepadanya. Pernyataan Hasan Nasbi saat menjadi juru bicara kepresidenan beberapa kali menimbulkan gaduh. Salah satu yang paling diingat adalah saat Hasan mengomentari teror kiriman kepala babi kepada seorang jurnalis. Presiden Prabowo pun mengakui ucapan juru bicaranya teledor. Dipikirkan dalam suasana. Kesimpulan saya sudah sangat matang bahwa sudah saatnya menepi keluar lapangan dan duduk di kursi penonton, memberikan kesempatan kepada figur yang lebih baik untuk menggantikan posisi bermain di lapangan. Jadi ini bukan keputusan yang tiba-tiba dan bukan keputusan yang emosional. Ini rasanya adalah jalan terbaik yang dipikirkan dalam suasana yang amat tenang dan demi kebaikan komunikasi pemerintah di masa yang akan datang. Apa yang menjadi penyebab utama Hasan Nasbi mundur dan apa saja kriteria penggantinya sebagai juru bicara kepresidenan? Kita akan bahas bersama Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya yang tersambung melalui saluran Zoom. Selamat sore, Mas Toto. Selamat sore, Tasya. Iya, Mas Toto, nih saya punya pertanyaan yang mungkin agak berbeda dengan media-media lain supaya tidak mengulang jawaban yang sama. Mungkin apa reaksi pertama Anda ketika pertama kali mendengar bahwa Hasan Nasbi mundur? Ini saya punya beberapa pilihan ganda mungkin untuk bisa dijawab. Apakah multiple choice? Okay. Multiple choice ya, boleh ya. Apakah A, memang boleh. Anda merasa ini memang sudah layak dan sepantasnya? Atau B, kenapa baru sekarang? Karena sempat ada rumor yang cukup panjang dan itu dibantah oleh istana. Atau C, percuma ganti PCO kalau budaya komunikasinya masih tetap sama. Atau D, saya bebaskan Mas Toto memilih apa reaksinya. Kayaknya saya pilih yang C ya. Percuma kalau budaya komunikasinya kemudian tidak berubah. Karena menurut saya ada problem yang lebih mendasar dibanding sekedar katakanlah blunder yang dilakukan oleh Hasan Nasbi. Kalau kita lihat memang ada beberapa problem komunikasi yang bukan hanya spekulasi pengamat ya, tapi sudah diakui oleh Presiden bahwa menteri-menterinya, bahwa ada penyampaian pesan dalam konteks informasi yang memang tidak tepat. Dan ini akan masuk ya Tasya, sebetulnya ada pertanyaan besar ketika kita berbicara mengenai PCO. Ini bukan sekedar masalah figur apakah Hasan Nasbi tepat atau tidak. Menurut saya awal kemunculan PCO kan juga sudah dipertanyakan bahwa apakah ini tidak tumpang tindih dengan tugas yang sudah seharusnya bisa dilakukan oleh salah satu deputi di kantor staf presiden misalnya. Ya. Karena kalau kita lihat kan sebenarnya di kantor staf presiden itu sudah ada yang namanya deputi untuk bidang komunikasi. Itulah yang menyebabkan kalau kita ingat Tasya ada, halo? Iya. Apakah terdengar? Masih terdengar. Silakan Mas Toto. Iya. Ya, karena kalau kita ingat kan bahkan sudah pernah ada gugatan ke Mahkamah Agung yang memang ingin menguji apakah Perpres 82 tahun 2024 sebagai dasar hukum dari yang namanya PCO ini sebetulnya tumpang tindih dengan tugas yang sudah bisa dilakukan oleh kantor staf presiden atau KSP. Iya. Jadi menurut saya memang. Halo, Mas Toto. Halo. Ya, baiknya tampaknya Halo. ada. Iya. Halo, Mas Halo. Toto, masih bisa mendengar suara saya? Ya, sudah kembali lagi. Iya, Apakah saya bisa terdengar? Jadi kalau kemudian tadi menyambung yang terakhir, Anda mengatakan bahwa fungsi PCO itu tumpang tindih. Apakah dengan momen mundurnya Hasan Nasbi ini menurut Anda sebaiknya juga sekaligus evaluasi bahwa sebenarnya tidak perlu ada PCO?
Kalau ditanya kepada saya secara ideal, menurut saya tidak perlu ada PCO. Optimalkan fungsi dari deputi komunikasi yang ada di KSP dan pisahkan itu dengan tugas jubir presiden. Karena kalau kita lihat dan belajar dari pengalaman presiden sebelum ya, misalnya SBY, misalnya Pak Jokowi periode 1 dan periode 2, fungsi jubir presiden itu berdiri sendiri tanda kutip ya. Iya. Artinya betul-betul orang-orang yang melekat kepada presiden setiap hari bisa berkomunikasi dengan presiden dan memang bisa menjadi penyambung lidah presiden terkait dengan kegiatannya sehari-hari ataupun dalam konteks program yang dianggap prioritas. Ya, dan Itulah kalau mengapa publik dulu kan. Dan kalau Silakan, kemudian Tasya. kita melihat jubir-jubir atau rangkaian jubir-jubir sebelumnya kan biasanya hanya satu ya. Kemudian tapi saat ini sebelum Hasan Nasbi diumumkan mundur, sudah ada penunjukan Mensesnek Prasetyo Hadi sebagai jubir. Dan kemudian Prasetyo Hadi mengatakan akan ada 2 lagi, Wamensesnek Juri Ardianto dan juga Wamenkomdigi Angga Raka Prabowo. Nah ini Anda melihatnya fungsi jubir itu di dalam pemerintahan Prabowo saat ini, apakah memang perlu sebanyak itu? Sebetulnya jubir itu tidak selalu satu sih Tasya. Jadi kalau dulu kita misalnya ingat, misalnya zaman Pak SBY itu ada jubir di bidang dalam negeri dan ada jubir di bidang luar negeri. Misalnya ya, kalau kita ingat dulu, kalau yang dalam negeri terkenal lah ada Mas Andi Malarangeng, ada juga Daniel Sparingga, lalu luar negeri ada Dino Patijalal, Teguh Rafsyah dan lain-lain. Tetapi kalau saya melihat sebetulnya kalau kita berkaca dari sistem presidensial negara lain yang memang menekankan begitu besarnya tugas presiden, spokesperson itu harus betul-betul berfungsi tidak kemudian merangkap jabatan-jabatan yang lain. Iya. Dan itu yang pernah terjadi pada masa SBY, terutama menurut saya paling ideal ya. Dan kemudian kalau itu diartikan sekarang dengan kemudian memposisikan bahwa tidak lagi di PCO, tapi kemudian diambil tugasnya oleh Mensesnek, menurut saya ini seperti keluar dari lubang buaya masuk ke mulut ular, kira-kira seperti itu Tasya. Karena tugas seorang Mensesnek itu sudah sangat rumit sekali. Iya. Dari sisi administrasi. Jadi apa? Harusnya kemudian nama yang muncul adalah nama dari PCO atau nama dari luar, Mas Toto, bukan dari Mensesnek? Kalau yang paling ideal, menurut saya PCO harusnya tidak perlu ada. Tadi PCO itu tugas untuk menganalisis, melakukan diseminasi informasi, mengkoordinasikan komunikasi antar atau sinergi antar kementerian dalam konteks informasi. Tapi tidak bicara ke media begitu ya? Ya, itu sebetulnya bisa dilakukan oleh KSP. Nah, dalam konteks kemudian menerjemahkan atau menjadi juru bicara atau lidahnya presiden, spokesperson ini harus diangkat betul-betul menjadi pihak yang menghabiskan waktunya bersama-sama dengan presiden. Nggak bisa sambil ikut nganalisis, lalu kemudian dia tampil juga. Apalagi kalau kemudian diselesaikan dengan cara menggeser tugas ini kepada Mensesnek. Itu menurut saya makin sulit. Kita berharap ada jubir yang kemudian bisa nempel kepada presiden dan punya waktu untuk tampil di atas panggung. Karena Mensesnek itu kerja di dapurnya juga sudah hektik begitu. Jadi punya positioning yang bisa bertemu Prabowo kapan saja dan chemistry-nya memang sudah nyambung. Iya. Nah, kalau kita sedikit mengevaluasi, Tasya, kenapa sih kontroversi mengenai Hasan Nasbi dan PCO-nya ini muncul? Karena kan ketika kita melihat pengangkatan Hasan pada saat masa Pak Jokowi ya, sebelum kemudian menjadi PCO-nya Pak Prabowo, tapi kan publik udah tahu ini akan meneruskan jabatannya pada masa Pak Prabowo, langsung tersebar kemudian tweet-tweet Hasan Nasbi pada saat kemudian dia ikut dalam pertarungan Prabowo melawan Jokowi. Iya, baik. Dan dalam posisi itu kan dia berseberangan. Yang kedua, ketika diangkatnya juga pada masa Pak Jokowi, publik kemudian menjadi curiga loh, ini orangnya Jokowi atau orangnya Prabowo. Baik. Dan yang ketiga, ketika blunder itu terjadi, Tasya, disitulah puncak dari
hal-hal yang sebelumnya sudah menjadi kontroversi menurut saya. Oke, tetapi gong masalah komentar soal teror kepala babi itu kan sebenarnya tidak ada hubungannya ya dengan kedekatan seorang Hasan Nasbi kepada Prabowo. Nanti kita akan bahas lebih lanjut soal evaluasi apa saja yang kemudian bisa dilabel sebagai komunikasi yang buruk oleh Istana kepada publik di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Kita lanjutkan perbincangan masih bersama dengan Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika. Mas Toto, komunikasi buruk itu kan bukan hanya salah PCO ya, kalau dalam rangkaian evaluasi 6 bulan masa kepemimpinan Prabowo Subianto sebagai presiden. Nah, Prabowo sendiri pun sempat mengakui bahwa ucapan teror kepala babi itu sebagai sesuatu yang teledor. Nah, bagaimana sebenarnya seharusnya presiden memastikan bahwa pembantu-pembantunya ini punya rasa empati dan kepekaan yang cukup bijak dalam berkomunikasi kepada publik? Iya, saya tetap melihat ada catatan kritis yang menurut saya harus kemudian diemban oleh Istana. Dalam konteks ini secara de facto, bagaimana kemudian Pak Prabowo dengan orang-orang terdekatnya. Yang pertama, ia membuat KPI yang jelas, terutama dalam konteks komunikasi, seperti bahasan kita saat ini. Apa sih yang disebut dengan gaya komunikasi yang memang Pak Prabowo inginkan? Apa sih yang kemudian seharusnya menjadi batasan-batasan ketika kementeriannya, ketika jubir-jubirnya kemudian melakukan fungsi komunikasi. Saya kok nggak meyakini itu sudah ada gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya catatan juga, jangan-jangan dalam konteks komunikasi secara vertikal antara presiden dengan timnya, baik itu menteri-menteri atau kemudian bahkan dengan pihak-pihak di bawah presiden yang bertanggung jawab terhadap fungsi komunikasi, itu tidak ada komunikasi yang intens terjadi. Sehingga kalau kemudian, seperti itu mengerikan sekali ya, tidak ada komunikasi antara presiden dengan pembantunya. Bagaimana kita bisa berharap bahwa komunikasi pembantunya kepada publik akan menjadi sesuatu yang bisa dipercaya? Iya, itu yang kemudian kan menjadi sebuah gosip ya, Tasya. Misalnya ketika berbicara mengenai Hasan Nasbi, dengan posisi yang sangat mentereng, mengemban fungsi komunikasi, mengatasnamakan atas nama Presiden dan Istana. Pertanyaannya apakah betul gosip bahwa Hasan Nasbi tidak pernah diajak dalam acara-acara kepresidenan? Atau Hasan Nasbi jangan-jangan jarang sekali atau jangan-jangan belum pernah berkomunikasi empat mata, bicara heart to heart, atau sering berkomunikasi langsung dengan presiden. Padahal fungsi jabatannya itu seharusnya menempatkan dia untuk termasuk yang paling sering berkomunikasi dengan presiden. Nah, ini yang menurut saya Pak Prabowo juga harus mawas dengan dirinya sendiri. Tidak hanya kemudian blaming on anak-anak buahnya, apakah kemudian fungsi secara vertikal itu sudah terjadi, baik itu dalam konteks interaksi, baik itu dalam konteks instruksi atau dalam pembuatan KPI, itu sudah dilaksanakan atau tidak dari pimpinan tertinggi. Dan ini menurut saya sebuah catatan juga yang harus didorong kepada orang-orang terdekat Pak Prabowo yang kita tahu mungkin sangat dekat aspri-asprinya Pak Prabowo, Letkol Teddy, untuk kemudian membantu bagaimana ada sebuah KPI dari Pak Prabowo termasuk intensnya komunikasi bukan hanya kepada mereka, tapi kepada pihak-pihak yang memang membutuhkan komunikasi secara lebih intens dengan presidennya. Baik. Tapi kalau kemudian kita boleh memberikan sedikit catatan, evaluasi Mas Toto, dari rangkaian blunder-blunder pernyataan pembantu presiden kepada publik, apa sebenarnya catatannya? Karena kalau misalnya pun tidak ada komunikasi antara presiden dengan pembantunya, seharusnya kan komen-komen itu tidak seburuk itu yang diterima oleh media ya. Ini kan kemudian publik bisa membaca bahwa mengapa pejabat di hari ini komentarnya begitu mengagetkan publik dengan statement-statement yang sangat mencengangkan. Ya, hal yang paling mendasar, Sore Tasya, ini kan memperlihatkan ya bahwa pemilihan anggota kabinet itu sebetulnya belum sepenuhnya meritokratis. Karena blunder-blunder yang muncul ini kan memperlihatkan
entah itu ada orang yang tidak ditempatkan pada pos sebagaimana mestinya, atau orang yang memang tidak capable. Dan ini menunjukkan bahwa Pak Prabowo seharusnya, ya katakanlah ada hutang budi politik di awal-awal pembentukan kabinet, tapi ya sudah, ini waktunya evaluasi, jangan menunggu blunder terus-menerus. Blunder komunikasi itu bukan serta-merta hanya terkait dengan kemampuan berkomunikasi loh. Jangan-jangan ketidakmampuan untuk mengerti substansi itu juga bisa terjadi. Jadi ini momen untuk kemudian evaluasi dan kalau perlu lakukan reshuffle. Yang kedua, kalau kita bicara lebih moderat, yang saya harus ulang adalah tadi, jangan-jangan memang belum ada sebuah KPI yang dibuat oleh istana, yang kemudian memang sudah disetujui presiden, bagaimana kemudian SOP dari bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana dan kapan mereka harus melakukan press conference, dalam hal apa mereka harus melakukan doorstop, melakukan kampanye, melakukan komunikasi yang lebih aktif, baik itu di sosmed ataupun dalam konteks media-media konservatif. Ini yang menurut saya jangan-jangan memang belum pernah dibuat. Dan kalau kita lihat Tasya ya, apakah blunder ini hanya dilakukan oleh menteri-menterinya? Tidak, Presiden juga melakukan blunder yang menurut saya akhirnya menjadi sebuah contoh yang tidak baik. Kalimat seperti endasmu dan hal-hal yang kemarin Tasya misalnya seperti Danantara saja. Menurut saya juga itu sebuah blunder. Ketika Danantara ini masih dilingkupi oleh distrust dari sebagian publik, yang dibutuhkan dalam pembangunan trust itu kan adalah keterbukaan. Kok tiba-tiba bisa dalam sebuah acara Danantara Town Hall, lalu tiba-tiba wartawan udah diundang, disuruh keluar begitu saja ketika Presiden ingin berbicara. Dalam konteks itu menurut saya ada problem yang paling mendasar yang bukan hanya terjadi kepada menterinya, bukan hanya kepada PCO, bukan kepada KSP yang sampai sekarang saya jarang sekali melihat KSP berbicara di media. Bahkan banyak publik yang nggak hafal nama kepala KSP-nya siapa. Problem mendasar jangan-jangan ada di istana dan di Pak Prabowo sendiri. Oke, kita tidak tahu apakah jubir Prasetyo Hadi ini adalah sesuatu yang permanen ataukah nanti akan ada sosok yang menggantikan Hasan Nasbi. Tapi kalau kemudian memang akan ada yang menggantikan posisi kepala kantor komunikasi kepresidenan, apa kira-kira catatan-catatan penting Anda untuk siapapun yang akan duduk di posisi menggantikan Hasan Nasbi agar kemudian tidak terjebak dalam kesalahan yang sama? Menurut saya pertama yang harus ditegaskan adalah kalau mengacu pada Perpres 82 2024 dan PCO ingin tetap dipertahankan, bagaimana PCO tidak usah memaksakan dirinya untuk menjadi jubir, Tasya. Karena sebetulnya fungsi jubir tidak ada dalam poin-poin di situ. Fungsinya lebih kepada dapur, menganalisis, menyebarkan informasi dan melakukan koordinasi antar kementerian. Carilah orang yang memang mengerti bagaimana menganalisis informasi secara aktual, mengerti mengenai big data, mengerti mengenai perkembangan informasi dalam dunia digital, sehingga kemudian bisa menjadi masukan buat kementerian, bisa menjadi masukan kepada presiden, menjadi dapur yang baik, tanda kutip. Jadi harus orang ahli komunikasi yang tidak ingin tampil, nggak perlu harus orang yang kemudian ingin tampil. Ada ya ahli komunikasi yang tidak ingin tampil? Banyak, Tasya, sebetulnya. Para strategis, data scientist itu banyak sebetulnya yang sangat mengerti strategi berkomunikasi dengan benar tanpa harus kemudian ingin tampil nggak kalah terkenal gitu ya sama pejabat yang lain. Dan itu sesuai dengan fungsi di Perpres 82 2024. Dan untuk fungsi jubir kepresidenan menurut saya harus ditempatkan secara berbeda. Sebagai pihak yang kemudian memang menghabiskan waktunya dengan presiden, mengerti cara berkomunikasi presiden, sangat mendalami apa yang diinginkan oleh Prabowo dalam menjalankan program prioritas, sehingga kemudian dia bisa menjalankan fungsi jubir seperti yang terjadi pada masa SBY atau paling tidak Jokowi menurut saya masih cukup baik gitu ya. Dan itu yang menurut saya lebih tepat dijalankan dibanding kita kemudian ingin mencari kepala PCO yang ngomongnya bagus, yang kemudian bisa menjadi jubir juga. Karena sulit untuk merangkap jabatan seperti itu. Dan fungsi Prasetyo Hadi itu menurut saya lebih tepat memang hanya sementara saja. Jangan sampai kemudian kerumitan problem yang terjadi di PCO, apalagi dengan berhenti Hasan Nasbi ini, menyebabkan fungsi yang lebih besar sebagai Mensesnek itu akhirnya dikorbankan hanya karena misalnya Prasetyo Hadi dianggap sebagai orang dekatnya Pak Prabowo. Ada bayangan siapa nama yang cocok untuk menggantikan Hasan Nasbi, Mas Toto?
Atau kalau Anda ditawarkan kira-kira akan menyanggupi atau tidak? Tidak. Kalau saya tahu diri, saya bukan orang yang mendukung Pak Prabowo dalam 3 kali pemilu. Kalau saya mengambil sikap, sehingga saya merasa tidak cukup mendalami sosok Pak Prabowo. Jadi saya melihat itu jangan sampai kesalahan yang terjadi pada Hasan Nasbi terulang ya, apalagi memilih saya yang jelas berseberangan dengan Pak Prabowo dalam konteks Pilpres misalnya. Tapi kalau kita lihat dalam konteks kedekatan, mengerti mengenai Pak Prabowo, saya pikir ada 2 nama ya, Tasya, walaupun sekarang sedang menduduki jabatan, dan menurut saya kalaupun mereka dipilih tidak boleh rangkap jabatan, ya udah fokus saja sebagai kepala PCO. Siapa? Di situ pertama ada Angga Raka Prabowo menurut saya. Oke. Karena setahu saya Mas Angga ini dari dulu ketika Pak Prabowo kampanye 2014, 2019 sudah mengurus terkait dengan media, terkait dengan strategi komunikasi Pak Prabowo. Tapi harapannya lepas jabat Wamenkomdigi berarti? Betul, karena kalau merangkap juga itu sebuah problem tersendiri. Yang kedua, jubir terbaik Pak Prabowo itu menurut saya Daniel Anzar Simanjuntak, yang menurut saya cukup mumpuni ketika Pak Prabowo menjadi Menhan. Dan sekarang sering sekali saya jadi narsum dengan Bang Daniel, dan menurut saya sosok yang memang mengerti apa yang diinginkan oleh Pak Prabowo. Tetapi catatannya lagi-lagi sama, Tasya, jangan sampai kemudian merangkap jabatan. Tapi 2 nama itu menurut saya yang bisa kita anggap mumpuni, cukup mengenal Prabowo, dan tidak asing dengan dunia media. Oke, mudah-mudahan tayangan hari ini didengar oleh Pak Prabowo ataupun siapapun yang bisa menyampaikan usulan tadi, sehingga kemudian kita bisa menyaksikan pola komunikasi yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih Mas Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika. Terima kasih, Tasya. Iya, terima kasih. Pemirsa, tetaplah bersama NTV Prime, kami masih akan kembali usai jeda.